And all the things thou canst desire are not to be compared unto her. She is more precious than rubies. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. All her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. She is a tree of life. All her paths are peace. The path of the just is as a shining light that shineth more and more into the perfect day. The path of the just is as the shining light. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. They are life unto those that find them. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thy heart with all diligence. The path of the just is as the shining light. Receive my instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. Receive my instruction, and not silver.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Coba tengok kanan kirinya, boleh kita ucapin ya, selamat Paskah ya. Hari yang sukacita, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tuhan Yesus kita hidup, amin. Nah, siapa yang percaya Tuhan Yesus kita hidup boleh lambaikan tangan. Tuhan Yesus telah memberi kemenangan buat kita ya. Kita menjadi umat pemenang dan kita mengalami sukacita hari ini karena Tuhan Yesus bangkit. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak hidup dan tidak bangkit? Ya haba saudara. Bahaya ya maksudnya ya. Tapi hari ini kita mau bersukacita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Kita mau mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersukacita Tuhan atas kebangkitan-Mu Bapa. Hari ini kami mau merayakan Tuhan kebangkitan-Mu. Dengan penuh pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberi kemenangan. Memberi pengampunan atas dosa kami. Dan kami boleh merdeka pada hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami siap Tuhan memuji. Merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya kita bersama. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus hidup, amin. Haleluya. Hey, hey. Dia hidup, amin. Ku tahu dia penolongku. Hey. Darahnya hapus dosaku, ku yakin.
Tuhan, kami yang hidup, terpujilah namamu. Salam pagi hari ini, 12 orang katakan Yesus bangkit buat engkau dan saya. Haleluya. Ada sukacita di tengah-tengah kita, amin. Sebab Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang penuh sukacita di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari
segala Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Kau sanggup memberi pertolongan. Engkaulah harapan kami. Engkaulah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Sebab Yesus bangkit bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah hari-hari ini Tuhan terus berkarya di dalam hidupmu? Bukankah hari ini Tuhan terus melakukan hal yang luar biasa di dalammu? Kalau engkau masih ada sampai saat ini, Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya rencana yang besar buat keluargamu, buat bisnismu, buat pelayananmu. Bahkan hari ini apa yang kau tidak bisa pikirkan, apa yang tidak engkau doakan, itu yang Tuhan sediakan. Sebab lihatlah, yang tidak mungkin bagi manusia, Yesus mengalahkan maut. Yesus bangkit buat setiap kita untuk membawa kemenangan dan kekuatan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita, buat Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bukankah hari ini kebangkitan menandakan bahwa Tuhan rindu supaya kita selalu ada di dalam hidupnya, supaya kita ada di dalam kerajaan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan.
ditinggal suami terkasih adalah momen terberat. Aku merasa kosong dan gak berarti. Dulu lengkap dan utuh. Tapi kini semuanya hilang. Cincin pernikahan ini janji yang pernah kita ucapkan bersama. Janji sehidup semati. Tapi sekarang aku harus menanggung sepi, sendiri, terpuruk dalam kehilangan. Tuhan, bagaimana aku bisa terus jalani hidup tanpa dirinya? Ruang tamu ini dulu tempat kita bercerita. Sekarang hanya ada sepi, hanya ada aku yang merasa kehilangan. Setiap barang kecil mengingatkanku pada kenangan indah yang tak bisa kembali. Tanpamu, aku seperti tak punya arti. Tuhan, kenapa harus aku yang kehilangan suami yang begitu kucintai? Kenapa kau biarkan aku sendiri hancur seperti ini? Sahabat Kehidupan hadir sebagai pelukan hangat dari Kristus untuk para wanita yang kehilangan pasangan hidup agar tidak berjalan sendiri. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kami menyambut ya Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya di Abalof Taman Palem. Selamat datang di dalam gereja Abalof Taman Palem. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu yang sudah berkomsel ya, boleh lambai-lambaikan tangan hari ini. Nah, yang sudah berkomsel aja boleh angkat tinggi-tinggi, jangan diturunin. Nah, wah berarti ada yang belum berkomsel ini ya. Coba tengok kanan kirinya, lihat. Nah, kalau belum, ajak berkomsel ya. Karena kita adalah gereja sel ya, kita bertumbuh di dalam komunitas sel. Apakah komsel masih jadi jawaban? Masih, haleluya. Masih relate? Masih. Ya, kita jangan sampai meninggalkan komsel. Karena kita di komsel kita akan mengalami banyak pertumbuhan ya. Jadi tadi yang gak lambai-lambaikan tangan, Bapak Ibu boleh, yuk kita berkomsel ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin masih bingung, saya mau komsel di mana ya? Area saya ada di tempat di mana ada komsel enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti setelah ibadah selesai hampiri ya booth daripada welcomer kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ya. Nanti di sana bisa tanyakan rumah saya ada di mana dan area komsel yang terdekat ada di mana. Dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang gereja kita. Dan saya dengar katanya ada souvenir yang menarik ya. Selama persediaan masih ada. Nah, ini penting dikatakan ya, nanti jangan kecewa kalau nggak ada ya. Oke, Bapak Ibu tadi kita sudah saksikan ya, sahabat kehidupan, klip yang ada di depan kita ya, sungguh luar biasa. Sahabat kehidupan adalah komunitas bagi para wanita di Abalof ya, yang kehilangan pasangan hidupnya ya. Komunitas ini hadir untuk menemani ya mereka melangkah dari luka menuju kemenangan, pemulihan dan masih ada harapan. Ternyata tidak sendirian ya. Kita seperti tadi disaksikan di klip kita sungguh luar biasa ya. Dan sahabat kehidupan akan
diadakan di tanggal 25 April tentunya. Tapi di Abal of Industry pada pukul 4:30 sore ya. Untuk pendaftaran saudara dapat menghubungi nomor yang ada tertera di layar kita ya. Pengumuman selanjutnya adalah penjualan sembako. Buat Bapak Ibu yang memiliki kartu ya untuk pembelian sembako minggu depan ya. Tanggal 12 April bisa dibawa dan melakukan pembelian tentunya. Mari kita mau memberikan persembahan ya dan perpuluhan. Buat yang online atau yang onset bisa mentransfer juga yang ada di depan kita atau QR code-nya. Buat yang membawa sudah dipersiapkan di amplop, bisa nanti setelah ibadah selesai kita sama-sama masukkan ke dalam tempat persembahan ya. Untuk amplop yang sudah pernah dibawa pulang, kalau masih banyak di rumah, tolong dibawa kembali ke sini ya. Ya, amplopnya sama isinya tentunya ya. Nah, ya. Kalau enggak nanti di rumah numpuk banyak nih amplop apa ya. Nah, daripada banyak numpuk di sana dikembalikan lagi ya. Oke Bapak Ibu, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Lewat persembahan kami, perpuluhan kami percaya lewat pemberian ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Lewat pemberian kami Tuhan, nama Tuhan diperlebar dan disanjung tinggi dan dimuliakan. Kami percaya Bapa semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan buat siang hari ini, buat pembicara hamba-Mu ya Allah, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tentunya. Biarlah melalui lidah bibirnya Kau urapi sehingga ada aliran-aliran hidup, kebenaran-kebenaran yang boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini siang ini mau dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, sekaligus juga penatua ATM kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut Bapak Seno Wijaya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah kita berikan tepuk tangan tadi. Oke, saudara selamat Paskah. Ya, saya percaya kita semua bersyukur ya karena kita bisa menerima sebuah kesempatan kehormatan oleh Tuhan untuk kita bukan hanya ya mengenang tentang kematiannya, tapi kita juga hari ini merayakan kebangkitannya. Amin. Ya, coba katakan kepada sebelah kiri kananmu, selamat Paskah. Ya, saudara, kita bersyukur tidak pernah ada tokoh agama manapun, Tuhan manapun yang sudah mati bangkit kembali. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur karena kita tahu ya tidak ada lagi yang kita bisa harapkan selain ya kita berharap hanya kepada Kristus. Ya, saudara yang terkasih, saya percaya dari Jumat Agung kemarin ya dirayakan juga diperingati ya atau dikenang tentunya lewat ibadah raya ya, dan kalau di beberapa abalov yang lain juga dilakukan lewat komsel. Ya, kenapa saudara? Karena kita percaya gereja kita juga adalah gereja komsel ya, dan kita perlu juga ya melakukan ya lewat berbagai hal. Dan mungkin ya ada baik juga sekali waktu kita juga bisa lakukan bersama-sama ya melalui komsel-komsel. Ya, supaya kita juga bisa bersama-sama ya lebih dekat, lebih kenal, dan kita benar-benar mengalami perjumpaan bersama dia lewat komsel-komsel. Nah saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada Paskah ini adalah perjumpaan yang mengobarkan. Ya, saya rindu mengajak kita semua melihat ya kisah dari waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Namun sebelum kita akan membaca ayat tersebut, saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dulu. Kenapa Yesus dia ada di dalam sebuah gua, ya, di mana dia ditempatkan di dalamnya. Padahal sebenarnya hukuman salib, saudara mesti tahu ya, hukuman salib adalah hukuman yang paling sadis, paling kejam, yang paling, ya, apa saudara, diberikan kepada orang-orang yang sudah tidak bisa terampuni sama sekali. Dan budaya hukuman salib adalah berasal dari bangsa Persia. Ya, topik Persia lagi seru hari-hari ini. Saudara, hukuman salib adalah hukuman
yang terjadi kepada residivis penjahat yang sudah menjadi kelas kakap atau VVIP. Dan kita mesti tahu bahwa hukuman salib akhirnya dihentikan itu pada abad yang ketiga di saat Helena dan Konstantin menjadi apa saudara? Kristen. Raja dan ratu, ibunya dan dia menjadi percaya kepada Yesus dan kemudian ya kekristenan menjadi agama negara. Dan sejak saat itulah hukuman salib ditiadakan. Ya, jadi hukuman salib adalah hukuman apa saudara? Hukuman di mana orang digantung antara langit dan bumi. Orang mengalami apa saudara? Situasi yang begitu sulit pada masa itu. Dan kita mesti tahu bahwa salib itu adalah gambaran tentang apa saudara? Bagaimana mereka mengalami situasi kondisi nafas yang sulit dan mereka tidak bisa melakukan apapun dan mereka mengalami penyiksaan yang begitu berat. Itu saya sampaikan kemarin di salah satu topik juga di Jumat Agung kemarin. Tetapi khusus pada hari yang ketiga, ada tokoh yang menarik sekali yang jarang kita baca. Ada 2 orang di waktu Yesus mati pada hari Jumat, pada malamnya mereka meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk membawa mayat Yesus masuk ke dalam gua tersebut. 2 orang ini yang pertama bernama Yusuf dari Arimatea. Dia seorang pengusaha dan dia punya kemampuan keuangan untuk membeli gua di mana apa saudara orang-orang mati dari sisi bangsawan kerajaan ditempatkan di dalamnya. Jadi ternyata ya bisnis pekuburan sudah cukup mahal juga pada masa itu. Ya saudara mesti tahu bahwa pekuburan ternyata bukan hanya di zaman sekarang ada kelas-kelas dan levelnya. Ternyata di masa itu orang kalau sudah disalibkan, orang yang penjahat itu mereka akan dibiarkan terus disalib sampai membusuk. Tetapi Yesus dia dibawa oleh siapa? Saudara akan temukan di dalam Yohanes, saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke 19 ayat 38. Kalau saudara ada waktu saya tidak tunjukkan di sini. Dan saudara bisa membaca bahwa diam dengan sembunyi-sembunyi. Yusuf dari Arimatea datang ke Pontius Pilatus meminta supaya menurunkan mayat Yesus membawa ke dalam gua tersebut. Dan ada tokoh kedua yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah tokoh agama yang saudara tahu dia pernah bertanya kepada Yesus di Yohanes pasal 5. Barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus percaya Yesus. Dan 2 orang ini pengusaha dan imam. Mereka berdua membawa mayat Yesus untuk datang masuk ke dalam gua tersebut. Dan Nikodemus mempersiapkan 30 kilo minyak yang terbaik. Dan ini adalah gambaran tentang apa? Ini adalah prosesi kepada orang yang dianggap terhormat, disayangi, dan orang-orang yang dianggap berada. Saudara hari ini kita baru mengerti bahwa ternyata ada 2 pribadi yang jarang disebut yang jarang kita baca. Sudah ada di Alkitab di Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Saudara akan menemukan bagaimana Yusuf dari Arimatea bersama Nikodemus. Merekalah orang yang hadir di tengah-tengah suasana sudah sunyi. Golgota sudah tidak ada orang. Tapi mereka datang dan membawa mayat Yesus ke gua tersebut. Luar biasa. Dan saya percaya ini juga gambaran tentang hidup kita. Semoga kita jadi Yusuf Arimatea. Kita menjadi Nikodemus yang hari ini kita menjunjung tinggi, mengasihi dia. Dan selalu mengingat kematiannya dalam hidup kita. Ada amin saudara? Dan kita mempersembahkan yang terbaik. Yusuf pasti membeli gua batu itu. Gua di mana Yesus ditempatkan. Dan Nikodemus dia mempersembahkan minyak yang terbaik. 50 kati dituliskan dalam Alkitab. Itu 30 kilogram. Dan luar biasa pada proses dari Jumat, Sabtu. Dan di Sabtu adalah hari Sabat. Saudara bisa tahu hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Maka tidak boleh ada orang melakukan kegiatan apapun. Dan kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga.
pada hari Minggu, dan inilah ayat yang saya mau ajak saudara melihat. Saya tidak membahas tentang Yusuf dari Arimatea, saya tidak membahas tentang Nikodemus, tapi saya akan membahas lagi dua murid Yesus yang jarang dibahas, tapi ditulis dengan komplit oleh Injil Lukas. Di dalam Lukas 24 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, dikatakan demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Siapakah mereka ini? Perempuan-perempuan. Wanita-wanita yang menyaksikan kematian Yesus. Saudara mesti tahu, waktu Yesus mati, mereka disaksikan oleh ibunya Yesus, betul? Namanya siapa? Maria. Tapi kemudian ada Maria yang lain lagi, namanya siapa? Maria istrinya Kleopas, adalah pamannya Yesus, saudaranya dari Maria. Kemudian ada lagi Maria Magdalena. Kemudian ada lagi Maria ibu Yakobus. Dan saudara mesti tahu nama Maria ternyata adalah nama pasaran. Banyak nama Maria. Sama seperti waktu kita dulu sekolah, saya masih ingat banget waktu kita sekolah kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Apa? Hasan, Amir, Sudin, Tuti, Budi. Ini Bapak Budi, ini anak Budi, Budi lagi. Tapi yang satu ini agak beda, ada tongnya, nah itu yang beda. Nah saudara, ini merupakan, saya pikir Maria itu nama yang eksklusif. Enggak, ternyata Maria itu nama pasaran. Maka saudara mesti tahu kalau baca Alkitab nanti tentang nama Maria, enggak selalu mengacu itu mamanya Yesus. Terkadang dia mamanya Yakobus, bahkan ada mamanya Yakobus yang minta supaya mereka duduk di sampingnya Yesus jadi orang yang hebat. Karena mereka berpikir bahwa Yesus akan jadi raja politik. Karena waktu itu imam-imam kerajaan Romawi begitu takut. Karena kekuasaan Yesus begitu luar biasa. Bukan secara struktural tapi secara belusukan. Yesus itu belusukan loh. Ya kan? Dia menjadi pemimpin yang punya pengaruh di grassroots. Nah saudara, kalau kita membaca tapi ada wanita-wanita. Nah ini trio Maria pada datang. Bukan trio kuek-kuek, ini sudah beda. Maria-Maria pada bermunculan. Dan itu Maria adalah nama yang memang umum sekali pada masa itu. Dan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan lagi mayat Yesus. Di tempat itu mereka dijumpai oleh siapa? Dua malaikat yang menyampaikan berita sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara harus baca itu. Dan ini sama seperti waktu Yesus lahir, malaikat pun datang memberitahu kepada Maria. Jadi yang punya nama Maria memang edisi khusus, malaikat pasti datang saudara. Ya kalau hari ini malaikat belum datang, harus berdoa sampai malaikat datang buat hidupmu, yang namanya Maria ya. Nah kemudian setelah mendengar berita itu, wanita-wanita Maria, trio-trio Maria ini, mereka pergi memberitahukan murid-murid yang lain kepada rasul-rasul, kepada semua orang yang pada masa itu lagi bingung, kayak lagi error. Kenapa? Bayangkan pemimpin yang mereka damba-dambakan, Mesias, raja orang Yahudi, tiba-tiba sad ending. Mati. Semua pengharapan bubar, benar enggak? Mereka lihat Yesus bikin mujizat, Yesus bisa berjalan di atas air. Spektakuler kan? Hebat sekali kehidupannya. Tapi end game-nya sad ending. Tidak menarik sama sekali. Dan ini dituliskan saudara di dalam Lukas pasal 24 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid lainnya. Yudas sudah gak ada kan, udah bunuh diri. Dan kepada semua saudara yang lain, berarti hanya saudara 11 ada lagi banyak yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah siapa? Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka. Ternyata ada asosiasi Maria di sana. Atau perempuan-perempuan berkuasa. Ya, nggak tahu ini sahabat kehidupan atau bukan ya di dalamnya. Saudara yang bersama-sama dengan mereka yang kasih tahu Rasul. Bayangkan loh, Tuhan justru bicara kepada wanita-wanita. Supaya wanita-wanita itu kasih tahu Rasul-Rasul. Rasul-Rasul nggak percaya. Tetapi apa yang bagi mereka perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Jarang kan kita dengar kalimat ini di Alkitab kan, omong kosong. Apa sih ngomongan kamu? Omong kosong. Dan mereka gak percaya kepada perempuan itu. Dalam suasana duka, bingung dan tanda tanya itulah, Lukas melanjutkan kisah ini. Nah saudara mesti paham dulu. Lukas bukan murid Yesus secara langsung. Tahu ya? Lukas dikenal adalah tabib, dokter. Dan dia adalah sahabat dekat dari Paulus. Makanya saudara bisa temukan kata sahabatku tabib yang terkasih. Itu Paulus menuliskan.
Berarti sohib. Teman kompak. Pemuridan pembapaan bersama. Kira-kira begitu. Ya, lalu dikatakan demikian. Pada ayat yang ke-13, ini justru yang saya mau ajak saudara belajar. Karena gambaran dua dari murid Yesus ini sebenarnya adalah gambaran saudara dan saya. Mari kita baca sama-sama. Pada hari itu juga, hari Minggu berarti. Yuk sama-sama. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara tahu 7 mil itu berapa kilometer? 11 kilometer. Satu hari saya berada di luar negeri, masih jiwa baru, cupu-cupu. Saya heran, saya lihat di odometer yang jemput saya, 70 km per jam, tapi jalannya kok kayak 100. Saya baru ngerti, itu mil. Saya pikir mobil Indonesia kalah cepat sama yang luar negeri. Ya memang Indonesia ya kan kualitasnya agak berbeda ya kelihatannya ya. Nah ini yang subtropik saudara. Ternyata mil, kalau mil 70 mil aja udah 100 km lebih. Lebih itu udah 120 bahkan. Jadi mil di sini saudara ya menggambarkan apa? Menggambarkan 11 km. Ya lalu dikatakan apa? Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Coba kita lihat, ada gambar yang saya ingin kita lihat perjalanan dua murid Yesus ke Emmaus. Tengahnya adalah Yesus, nanti kita akan baca, dan kiri kanannya siapa mereka? Ya, saudara, perjalanan di Emmaus adalah cerpen. Tahu cerpen? Ini generasi X yang tahu. Cerita pendek yang ditulis oleh Markus. Saudara bisa dapatkan di Markus 16 ayat 12, 13, 14. Tetapi tidak dilaporkan oleh Matius dan Yohanes yang murid Yesus langsung, tapi justru dituliskan dengan detail oleh Lukas yang bukan murid Yesus secara langsung. Mengapa? Karena kita baru tahu ternyata ya, kalau saudara baca di dalam ayat ini, ternyata mereka adalah siapa saudara? Mereka adalah dua orang ini, yang pertama bernama Lukas ternyata. Lukas. Dan kedua, saudara bisa nanti baca ayatnya lagi. Ya saya lagi scroll, oh ini ada orang yang hari ini yang kalau saudara menuliskan di ayatnya saudara bisa temukan. Yang kedua bernama Kleopas. Kleopas itu adalah pamannya Yesus. Pamannya Yesus. Ingat Kleopas gampang, salon pas. Nah itu Kleopas. Ya biar gampang kan, Kleopas. Nah Kleopas itu pamannya Yesus dan istrinya namanya juga Maria. Ya jadi dua murid Yesus yang bukan murid Yesus langsung namanya siapa? Lukas dan Kleopas. Jadi Lukas lagi cerita tentang diri dia sebenarnya. Ya, yang bergabung dengan Yesus dalam perjalanan mereka. Dan diduga Lukas adalah 70 murid Yesus. Ya dong, dia pasti 70 murid Yesus kalau bukan 12 murid kan? Karena dia bukan murid langsung. Jadi dia bergabung dan saudara bisa baca bahwa dalam perjalanan mereka, coba kita lihat ya. Ayat ini saudara akan temukan ya dalam perjalanan mereka di sana ayat yang ke-15 ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ini lagi jalan ke Emmaus 11 km jalan kaki ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama mereka. Ya Yesus lagi jalan bersama-sama sama mereka. Jadi saudara bisa bayangkan saudara lagi jalan nih mau ke Puri atau mau kemana, tiba-tiba ada orang ikutan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Jadi ada yang menghalangi mereka. Ya, jadi Yesus tidak dikenali oleh mereka. Dan ini mungkin gambaran perjalanan hidup kita. Sudah jadi Kristen, aktif ibadah, ikut pelayanan, tapi belum tentu lo mengenal Yesus. Ya kan? Dan di dalam 4 Injil sebenarnya Yesus sudah banyak menceritakan tentang kematian dan kebangkitan, tapi mereka masih gak percaya. Nah lihat ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, ada ayat 17, ya dikatakan apa saudara? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mukanya muram, hatinya muram, bisnisnya suram, pelayanannya juga muram. Semuanya lagi kurang baik-baik saja.
Hari-hari ini saya menemukan di awal tahun, ini benar-benar loh. Kalau kita dengar khotbah selalu bilang, saudara tahu semakin kita memasuki tahun yang baru ini, hidup makin sulit. Masalah semakin banyak. Kita selalu bilang, amin memang benar. Tapi enggak juga ya. Kayaknya ya biasa, karena enggak ngalamin. Tapi saya melihat secara, ini realita, saya ketemu dengan beberapa orang, bisnis juga sedang tidak baik-baik saja. Masa yang sulit hari ini di dunia, benar gak saudara? Dan bukan hanya itu, saya ketemu dengan 2 orang di awal tahun. Dan ini dari sekian kumpulan kisah-kisah yang saya rajut untuk saya ceritakan kepada saudara. Yang pertama dia cerita tentang, aduh Pak, ini anak bidan saya seorang pengusaha, dia bilang Pak aduh lagi sulit. Dia rental mobil, saudara bisa bayangkan dia rental mobil, mobilnya lagi parkir ditabrak motor. Yang rental mobil dia nabrak. Yang ini lagi kena masalah. Terus dia cerita lagi, aduh Pak, istri saya lagi makan dimsum, giginya patah. Saya lagi bingung juga ya, makan dimsum kok gigi bisa patah ya. Kecuali makan tulang mungkin makan ceker ayam. Tapi ceker ayam kan sekuat apa sih? Ya kecuali tulang yang gede banget gitu kan. Bayangkan makan dimsum gigi bisa patah. Ada punya pengalaman kali ya? Jadi, terus dia bilang rumah Pak saya harus perbaiki. Aduh Pak lagi banyak kesulitan, dia pengusaha. Terus yang kemarin lagi, baru fresh hari Sabtu kemarin. Salah satu pekerja, istrinya ngalamin banyak masalah sejak mereka menikah 3 tahun yang lalu. Bukan masalah keluarga suami istri, masalah orang tua. Keributan orang tua, masalah mertua yang sakit, bertubi-tubi. Mereka itu kayak yang ditimpa terus yang mesti ngurusin. Dan ujungnya istrinya sudah menunjukkan gelagat dalam setengah tahun. Apa yang dia lakukan? Dia blok semua orang gereja, dia udah gak mau lagi memuridkan atau pakai istilah membapai. Dia gak mau lakukan semua hal, dia sudah jadi dingin, muram, suram, gak ada harapan. Dan tidak mau ngomong soal gereja. Saudara hari-hari ini saya ketemu loh, banyak orang, bukan banyak lah, beberapa orang yang sedang mengalami masa-masa sulit. Dan mungkin kita punya kekecewaan. Ada harapan Yesus menolong kita. Ada harapan Yesus akan memberikan hal-hal yang dijanjikan buat bisnis kita. Tapi ternyata tidak pernah terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau tetap percaya kepada dia atau tidak? Saudara, seorang dari mereka namanya Kleopas. Nah tadi kan, Kleopas, sudah keluar ya? Kleopas. Ya, temannya Salompas tadi kan. Menjawabnya, adakah engkau orang satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak tahu? Kamu ini gak update ya? Kamu ini gak tahu ya, berita lagi di mana-mana, sudah di sosmed, sudah di mana-mana. Kata Yesus kepada mereka, apa sih beritanya? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan loh di hadapan Tuhan. Berarti public speakingnya bagus. Kalau dia ngomong berkarisma, semua orang terpengaruh. Tapi bukan hanya omdo, omon-omon. Tapi action plan, blusukan, bikin kesembuhan di hadapan Tuhan di seluruh bangsa kami Yahudi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi harapan kedua murid ini hilang oleh kenyataan karena Yesus sudah dibunuh di atas kayu salib dan tidak terjadi apa-apa pada hari yang ketiga. Walaupun hari yang ketiga Yesus sudah bangkit tapi masih banyak orang belum percaya. Nah saudara mesti tahu, kenapa Yesus harus hari ketiga? Kenapa nggak hari kedua? Bangkitnya. Ayo. Saya tahu saudara pinter, langsung cek. Si Caca. Atau AI. Artificial Intelligence kan panggilnya AI, tante-tante. Saudara tahu, tradisi Yahudi. Saudara mesti paham. Tradisi budaya Yahudi meyakini seseorang meninggal, baru resmi meninggal, itu hari ketiga. Kalau dia masih hari pertama kedua, belum dianggap resmi meninggal. Jadi dianggap benar-benar sudah meninggal pada hari ketiga. Maka sudah mesti memahami kisah Lazarus di Yohanes 11. Yesus dikatakan ayat 6 Yohanes 11 dikatakan Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena dia memang sengaja menunggu Lazarus mati melewati hari ketiga. Karena kalau dia membawa sebuah kuasa kebangkitan, Lazarus bangkit pada hari kedua, nggak resmi.
Harus lewatin hari ketiga. Makanya Yesus datang di hari keempat. Makanya murid-murid Yesus bilang, Yesus kamu kok telat banget sih? Makanya saya mau bilang ya, kadang-kadang hidupmu, pelayananmu, bisnismu, apapun yang sedang terjadi, dibiarin mati dulu. Supaya apa? Saudara-saudara bisa melihat mujizat Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Kalau enggak belum resmi mati. Saudara masih bisa klaim-klaim, ini kan gua juga. Ini udah tiarap. Dan saudara tahu, ya ini adalah hal yang kita bisa belajar bahwa Yesus memang mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu nubuatan di dalam Alkitab di Perjanjian Lama sudah sangat jelas. Kemudian apa jawab Yesus? Di dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Ya, saya ajak saudara eksposisi terus ya, baca. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka. Yuk kita baca. Aduh, saudara sopan banget. Kalau saya lagi berduaan nih. Saya lagi berduaan jalan. Tiba-tiba ada orang nemenin di tengah. Terus cerita dong, lu gak tahu loh kejadian yang gini nih, ini lagi viral nih. Aduh lu Cooper juga, lu gak tahu beritanya. Terus yang jawab, goblok lo. Begitu kan kira-kira kan? Hai kamu orang bodoh, goblok lu. Nyolot ya? Oh nyolot. Ngenak banget, belagu banget ini orang. Saudara Yesus bilang, kamu orang bodoh. Goblok lu, kira-kira begitu. Si Kleopas sama Lukas dalam arti, siapa orang ini? Belagu-belagu banget ya. Di tengah jalan dia nebeng kita kok. Ya kan? Nah itu. Saudara mesti perhatikan. Dan Yesus bilang, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Hatimu ya. Hatimu lambat. Kalau orang bilang apa? Kalau mikir, tell me. Ya, lemot. Lemot apa lemot? Lemot. Lemot, lemot. Oh di KBBI nggak ada ya. Lemot, lemot. Lemot kali ya. Nah saudara, bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 26. Lalu ia, Yesus, yuk kita baca. Menjelaskan kepada mereka berita-berita di luar negeri, sosmed yang sedang beredar. Tidak. Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, hari ini dalam perjalanan hidupmu sedang suram, muram, tidak ada harapan, ada banyak masalah. Semua yang engkau harapkan tidak terjadi. Tapi hari ini, apakah engkau mau berjalan di dalam pandangan pengalamanmu, fakta di depanmu, atau engkau tetap percaya dengan janji Tuhan lewat kitab suci? Ada amin saudara? Engkau harus percaya karena firman Tuhan berkata satu titik nota pun tidak akan berlalu. Karena firman Tuhan ya dan amin. Saudara, Yesus membawa kedua murid itu kembali ke firman. Makanya konseling yang paling ampuh bukannya sekedar kasih teori-teori menurut pikiran kita. Dari pengalaman-pengalaman kita itu gak salah. Tapi yang paling utama bawa dia kembali untuk memahami firman Tuhan. Saudara itu sangat penting. Kenapa lihat pernyataan ini? Hidup kita bukan dari pengalaman-pengalaman orang lain. Atau kisah-kisah cerita orang lain. Tolong dikeluarkan. Tetapi dari firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Ada amin saudara? Ya boleh dikeluarkan? Ya firman Tuhan. Hidup bukan dari pengalaman-pengalaman tetapi dari firman Tuhan. Ada amin saudara? Kita berharap waktu Yesus coba. Kalau tadi kan mereka gak kenal Yesus kan. Saya mau tanya sebenarnya Yesus bisa gak sih dalam perjalanan tadi tiba-tiba dia kayak Avenger gitu kan. Wah ada kuasa yang dahsyat. Bisa gak dia? Bisa. Tapi terkadang Yesus mendampingi perjalanan hidupmu. Dia jadi orang biasa. Saudara kayak gak kenal dia. Saudara kayak seolah-olah mikir Tuhan ada gak ya? Tapi dia sebenarnya sedang ada dalam perjalananmu. Hanya dia diam. Hanya dia bilang tunggu. Hanya dia seperti yang gak menjawab. Tapi dia tetap ada dalam hidupmu. Ada amin saudara? Dan dia berjalan bersama dengan engkau. Dan dia menjelaskan kembali kitab suci, firman.
bukan hanya sekedar pengalaman. Saudara, pengalaman bukan gak penting. Tapi kalau saudara hanya hidup dari pengalaman satu ke pengalaman lain, saudara gak pernah punya dasar atas firman. Satu hari belum tentu pengalaman itu akan terjadi lagi. Saudara dulu punya pengalaman kan ikut Tuhan, pengalaman waktu lahir baru, tapi mungkin hari ini tidak seperti yang saudara harapkan. Kadang-kadang saudara berdoa sampai doa puasa kan dijawab-jawab Tuhan tuh. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan engkau untuk engkau hari ini bukan mencintai dan hidup dalam pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler itu. Tapi saudara tetap berjalan sepenuhnya karena saudara tahu Tuhan menyertai engkau. Ada amin? Dan hari ini saudara, saya berdoa, pegang firman dengan segenap hati kita. Iblis aja tahu firman loh. Buktinya mana? Waktu Yesus puasa 40 hari, Yesus kasih iblis kasih pencobaan apa? Kalau kamu sanggup rubah batu jadi roti. Ada ayatnya itu. Jatuhkan diri di atas bait Allah, kamu akan ditopang oleh malaikat. Kamu menyembah aku akan berikan semuanya. Tapi Tuhan kasih firman kembali kan? Saya mau kasih tahu loh, jangan-jangan iblis Bible study juga. Karena dia mau ngetes, dia mau bawa ayat-ayat ke dalam kehidupanmu. Iblis aja tahu firman. Apalagi kita, keterlaluan. Kasih tahu sebelahnya, keterlaluan. Kalau nggak tahu firman Tuhan. Ada amin? Firman Tuhan itu kekal. 1 Petrus 1 ayat 24-25 berkata apa saudara? Sebab semua yang hidup adalah, apa saudara? Seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur. Tetapi, yuk kita baca sama-sama. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ada amin saudara? Tetap. Sekalipun saudara belum melihat, firman Tuhan tetap firm. Digenapi, amin dalam hidupmu. Hanya bicara waktu. Itulah firman yang disampaikan kepada kamu oleh Injil kepada kamu. Hari-hari ini Tuhan ingin mengajar kita kembali lewat kuasa Paskah, hari Paskah. Kembali hidup dengan firman dan janji-janji Tuhan lewat firman itu. Sekalipun saudara belum melihat pengalaman itu menjadi bukti dalam dirimu. Tapi hari ini ingat kembali dengan firman yang sudah diberikan dalam dirimu. Dan saya percaya Tuhan bisa kasih firman ini melalui orang-orang terdekat sama kita. Melalui orang-orang yang memuridkan, membapai kita. Lewat para pemimpin teman komsel, bahkan dari orang yang kita gak pernah duga dalam perjalanan hidup kita. Amin saudara. Coba ingat dan temukan orang-orang yang sudah dipakai Tuhan memberkati kita dengan mengajar firman Tuhan buat hidup kita. Saudara kita mesti bersyukur loh. Saya bersyukur hari ini karena saya tahu ada bapak-bapak rohani saya yang sudah mengajar saya 30 tahun lalu, 35 tahun yang lalu tentang firman. Dan saya bersyukur. Saya tahu tanpa mereka saya tidak bisa menjadi seperti hari ini. Amin saudara. Coba ingat dan lihat apakah orang itu ada di sini. Belajar bersyukur. Doakan mereka saudara. Ya. Lalu kemudian ayat 29 dan 30. Karena mereka sudah bersama-sama. Ya, Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus sudah menjelaskan kitab suci. Ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-29. Ya, dikatakan apa? Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Dikatakan apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Coba kata cakep. Ini kayak pantun juga ya. Hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Wah ini Lukas memang puitis juga nih. Ya saudara, lalu masuklah Yesus dan tinggal bersama-sama mereka. Jadi Yesus mendesak. Gara-gara apa saudara? Gara-gara mereka, apa saudara? Mereka mendengarkan firman, percayalah. Kalau firman sudah masuk, itu melekatkan hubungan. Dan apa yang terjadi? Yesus duduk makan bersama mereka. Yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara tahu, makan adalah bagian yang begitu penting dalam sebuah hubungan. Yesus itu suka makan. Tapi selain itu makanya Tuhan menggunakan sakramen perjamuan kudus. Sebagai salah satu bagian untuk mengingatkan kita makan sehidangan dengan dia. Ada amin saudara? Itu menunjukkan pengalaman kedekatan, keintiman. Itu tradisi orang Yahudi makan bicara kedekatan. Bahkan Yesus sebelum mati dia ajak dulu makan. Perjamuan kasih baru terus perjamuan kudus. Saudara, maka hari ini
puji Tuhan. Selesai dari ibadah, silakan makan saudara. Tapi jangan sendirian, ajak teman-temanmu juga. Amin. Nah, mereka menginginkan Yesus tinggal bersama mereka. Mereka mendesak supaya Yesus tinggal bersama mereka. Nah saudara, kata yang menarik, kata tinggal di sini, kata tinggal itu sama seperti Yohanes 15 ayat 4. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 15 ayat 4 berkata apa saudara? Ya, dikatakan, apa saudara? Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Maka seperti ranting tidak dapat berbuah bagi dirinya, ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di waktu Yesus tinggal bersama kamu, dan kamu bersama Yesus, inilah buah kekristenan kita. Saudara, engkau mengenal firman, dan firman pasti membawa engkau kepada Kristus. Dan saya berdoa agar saudara abide in Him. Tinggal di dalam dia supaya saudara berbuah terus di dalam dia. Jadi kesimpulannya, lihat pernyataan ini boleh dikeluarkan. Hidup bukan lagi tentang saya, tapi tentang Kristus yang ada di dalam saya. Yuk, Yakobus 4 ayat 14-15 berkata begini. Sebab, dikatakan apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini aplikasi praktisnya. Apakah arti hidupmu? Hidup itu seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Yuk kita baca. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Hidup bukan tentang saya yang mau, tapi tentang Tuhan yang mau. Ini bicara bukan tentang keinginanmu, bukan kehendakmu, tapi engkau berbuat, engkau melayani, engkau mengurus keluargamu, engkau melayani jiwa, engkau memberi yang terbaik kepada Tuhan oleh karena Kristus yang ada dalam hatimu. Ada amin? Saudara, jadi hidup adalah tentang Kristus. Saudara, saya bersyukur karena saya tahu ini adalah berita Paskah buat kita semua. Fokus Paskah hanyalah firman di mana Yesus sudah mati dan bangkit buat kita semua. Lukas 24 ayat 31 berkata, yuk kita baca. Ketika itu terbukalah mata mereka. Sebelumnya matanya dikatakan apa? Tertutup. Kali ini terbuka karena makan salah satunya. Ya memang makan itu kan di perut. Perut sama hati itu agak dekat-dekat saudara. Kalau perut kenyang, hati gembira, mata kebuka. Ya saudara mata terbuka, tapi itu gak ada ayatnya, itu hanya ilustrasi aja. Tapi yang benar adalah Roh Kudus yang membuka mata mereka. Ada amin? Ya Roh Kudus yang bekerja. Makanya penting kalau mau makan berdoa. Itu izinkan kuasa Roh Kudus tuh ya. Dan mereka pun mulai mengenal Tuhan. Tetapi waktu mereka mulai kenal Tuhan, dia mulai lenyap. Menarik ya? Lagi mereka gak kenal, Tuhan ada. Lagi mereka kenal, Tuhan malah lenyap. Saudara tahu, dalam hidup kita, di waktu kita lagi jalan, suami istri berdua, sepertinya Tuhan gak ada. Karena kita gak kenal dia. Tapi sebenarnya dia justru ada. Tapi di waktu kamu udah tahu Tuhan ada, Tuhan cuma bilang, aku gak perlu lagi di depan matamu, karena aku ada tinggal di hatimu. Saudara, inilah yang membuka mata mereka. Nah kata mata mereka terbuka, itu kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif. Matanya terbuka. Jadi bukan mereka yang matanya terbuka, bukan. Tapi ada kekuatan Roh Kudus yang membuat mata mereka terbuka. Lalu ada kata berikut, mengenal dia. Betul? Terbuka itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pasif, kita pasif. Kita gak usah ngapain, tapi kita terbuka. Tapi waktu saudara mengenal dia, itu kata kerja aktif. Saudara yang akan mengenal dia terus menerus. Jadi kuasa Roh Kudus pasti membawa kita akan mengenal Yesus. Dan hari ini, mungkin sama seperti kedua murid tadi. Kita belum tahu dan belum mengerti tentang firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga perjalanan rohani kita, sehingga kita bisa ragu tentang dia. Maka saya mendorong kita semua, mari. Yesus saya mau tanya, Yesus bisa bikin mereka kenal Yesus dari mana? Dari kitab suci menurut ayat ini. Saya mau tanya, Yesus bisa nggak sebenarnya membuat mereka kenal dengan cara apa? Yang tadi saya bilang kan, spektakuler.
berasap, Yesus datang, ngambang di atas lantai, bikin mujizat dalam perjalanan mereka. Bisa nggak? Mereka jadi kenal Yesus kan? Tapi itu sudah membuktikan banyak melihat supranatural, belum tentu percaya Yesus. Tapi yang membuat mereka percaya Yesus karena Yesus menanamkan fondasi yang paling dasar, firman. Firman itu yang paling utama, yang dia mesti pegang. Sekalipun kamu pengalamannya belum, firman kamu pegang, pengalaman pasti menyusul. Dan hari ini saya mendorong kita, jangan hanya knowing, jangan hanya tahu, jangan hanya understanding, cuma ngerti, faham. Tapi kita mesti realizing. Sudah tahu? Jangan hanya knowing, jangan hanya understanding, tapi saudara harus realizing, ngalamin. Oh, real dalam hidup saya. Saudara, maka Lukas 24 ayat 32 berkata, ya, apa yang dikatakan? Kata mereka. Ya, Lukas 24 ayat 32, saya lagi ngomong sama keyboard ini nih. Ya, Lukas 24 ayat 32, saudara, ya dikatakan apa? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci. Jadi mereka berkobar-kobar itu bukan karena apa saudara? Bukan karena lihat pengalaman spektakuler bersama Yesus. Bukan. Tapi karena firman yang mereka ngerti. Nah, kata berkobar-kobar di sini itu kata kerja pasif. Hasil dari mana? Hasil dari karena menerangkan, menjelaskan, membuka pengertian tentang kitab suci. Nah, kata menerangkan di sini, coba kita lihat sesudah ini. Kata menerangkan di sini, nah lihat saudara, mereka berkobar-kobar kan? Ya. Nah, menerangkan di sini saudara punya arti apa? Ya, ada tadi boleh sebelumnya atau di mana tuh? Kata menerangkan di sini adalah gambaran tentang rahim yang lagi dibuka. Ya, ada PPT-nya. Rahim yang lagi dibuka. Ya, apa? Rahim yang dibuka apa maksudnya? Jadi artinya dia di slice, dibuka sesuatu yang melintang. Ibu-ibu tahu nggak waktu engkau melahirkan itu engkau di slice. Sesar itu loh, di slice. Ya, Lukas 24 ayat 32 boleh dimunculkan? Yang ada kata menerangkan di bawahnya. Itu. Menerangkan di sini adalah gambaran tentang apa? Rahim yang dibuka atau sesuatu yang dipotong melintang. Dibedah slice by slice. Pernah makan ikan salmon slice? Nah ini, di slice. Arti firman itu benar-benar di slice satu-satu. Custom buat kita. Saudara, ini makna saudara dapat pencerahan, diterangi oleh kuasa Roh Kudus dari firman itu sendiri. Dan ini yang membuat kita punya hati yang berkobar-kobar. Ada amin saudara? Boleh diperlihatkan foto yang tadi berkobar-kobar? Saudara tadi biasa aja. Tapi waktu Yesus menyertai perjalananmu, hatimu berkobar-kobar karena firman Tuhan ada dalam hatimu. Ada amin saudara. Saudara tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam engkau. Maka saudara, hari ini hidupmu adalah dengan hati yang berkobar-kobar bagi Dia. Pernyataan yang terakhir boleh dikeluarkan? Hiduplah dengan hati yang berkobar-kobar bagi Dia. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini. Ketika mereka berkobar-kobar. Yang pertama apa? Ini Yerusalem. Yerusalem saudara tahu apa? Tempat di mana Yesus melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Benar gak? Dia kan banyak melakukan pekerjaan kan di Yerusalem. Tapi sekaligus juga dia diadili, dihukum juga di Yerusalem. Bukit Tengkorak Golgota adalah kekalahan. Tapi di dalam nyanyian berubah sesudah Yesus bangkit pada hari ketiga. Bukit Golgota yang kita sering kali dengar berubah menjadi sebuah lagu yang bernama Bukit Kalvari. Saudara pernah dengar kata Bukit Kalvari? Bukit Kalvari itu boleh Golgota. Tapi Golgota itu bicara tentang korak, tapi Kalvari bicara kemenangan saudara. Hari ini saya berdoa,
Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus 11 kilometer. Saudara jalan dari Yerusalem, tapi lagi apa? Lagi lemah. Dulu kenal Tuhan di Yerusalem, tapi dalam perjalanannya sia-sia, lagi kecewa, lagi banyak kesulitan. Ada banyak hal yang saudara gak percaya lagi. Saudara berjalan ke Emmaus. Berjalan 11 kilometer, tapi perjalananmu ada Yesus di dalamnya. Saudara tahu, waktu di Emmaus mereka makan bersama Yesus. Dan di Emmauslah hati mereka berkobar-kobar. Saudara tahu apa arti Emmaus? Ayo, Emmaus punya arti kota hot spring. Kampung kota mata air yang panas. Dulunya suam-suam, udah dingin rohaninya. Tapi dia datang ke Emmaus. Di Emmaus dia punya pengalaman bersama Kristus. Dan pengalaman bersama dengan Kristuslah yang membawa Emmaus. Hati yang hot spring. Mata air yang panas. Dan 11 kilometer perjalanan bersama dengan Yesus, mata mereka terbuka, kemudian Yesus menghilang. Itulah yang membawa mereka untuk apa saudara? Kembali ke Yerusalem. 11 kilometer yang kedua. Hitung dari tempat ini 11 kilometer kalau jalan kaki kemana? Ke rumahnya Pak Herdis. Sudah hitung benar-benar. Lihat Google Map yang tulis jalan kaki. 11 kilometer. Tadi pagi dihitung katanya ke Modern Land. Tapi itu pakai mobil. Tapi kalau pakai jalan kaki 13 jam. 13 kilometer. 13 kilometer. Saudara perjalanan yang begitu panjang. Saudara tahu kalau saudara sudah berkobar-kobar sama Yesus. Perjalanan 11 kilometer terasa ringan adanya. Ada amin saudara. Dan engkau kembali ke Yerusalem. Saudara tahu apa yang mereka lakukan kembali ke Yerusalem. Kasih tahu murid-murid lain. Yesus memang bangkit pada hari ketiga. Ada amin saudara. Yesus bangkit. Yesus hidup kembali. Dia nyata dalam hidup kita. Maka hari ini saya berdoa supaya kita di masa-masa suam-suam, masa yang dingin, masa yang penuh masalah. Tapi hari ini pergilah ke Emmaus. Tempat di mana kota hot spring. Ada mata air yang panas. Hatimu berkobar-kobar kembali. Dan engkau akan datang ke Yerusalem. Berjalan lagi dari Emmaus. Engkau gak akan pernah menjadi lelah. Karena engkau punya hati menceritakan kembali ke siapa? Ini sebenarnya bicara orang-orang Kristen lama. Orang yang udah kenal Yesus di Yerusalem. Orang yang ikut dia. Tapi lagi kecewa, lagi marah, lagi kesal, lagi muram, lagi durja, lagi galau. Tapi mereka kembali cerita. Yesus memang real. Nyata dalam hidup kami. Saudara saya berdoa berapa banyak kita yang mau mengalami perjalanan ke Emmaus dan kembali ke Yerusalem. 22 kilometer dengan hati yang berkobar-kobar. Gambaran kehidupan dari hidup yang suam-suam kuku menjadi hidup yang panas. Kehidupan yang suram menjadi hidup yang penuh harapan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada dia dan kita nyanyikan satu lagu. Kita datang kepada dia saudara. Berikan hidup yang baru. Darahmu kau sucikan, baikkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Ya, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup.
bersyukur untuk karya salib-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini hidup kami bukan dari pengalaman semata-mata, tapi hidup kami di atas dasar kebenaran firman. Biar kiranya firman menjadi rema dalam hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus membawa kami diterangi kembali, slice by slice, dipotong seperti rahim kami diisi kembali, dioperasi kembali, supaya firman yang menegur kami, firman yang menguatkan kami, firman yang berbuah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami berdoa biar kiranya kami bukan hanya tahu, mengerti, tapi kami mengalami. Kami rindu Tuhan supaya sungguh hidup kami, hati kami berkobar-kobar senantiasa di dalam Engkau. Masalah boleh datang, harapan boleh hilang, persoalan boleh beruntun, tapi kami tahu Engkau selalu menyertai perjalanan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Bolehkah hari ini saudara bersyukur kepada Dia? Sekalipun kelihatannya perjalananmu biasa, tapi ingatlah, Yesus ada di dalam perjalananmu. Saudara kadang-kadang gak kenal Dia, saudara matamu belum terbuka, tapi satu hari engkau akan melihat, oh iya, Dia menyertai aku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingat seperti 2 murid tadi, engkau makan bersama-sama dengan mereka. Dan hari ini kami juga mau makan dan minum sehidangan dengan engkau. Saudara, hari ini yang sudah mendapatkan roti dan anggur di tanganmu. Buat saudara yang belum mendapatkannya, engkau boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau yang belum mendapatkan roti dan anggur ini, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara bisa meminta, ya ada usher yang bisa menolong saudara. Dan hari ini sebelum kita makan dan minum, saya mau jelaskan. Di Abalef kita percaya, yang paling utama yang boleh mengambil roti dan anggur perjamuan kudus adalah yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun saudara belum dibaptis air, tidak apa-apa. Saudara, yang paling utama, saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang percaya pasti rindu hidupnya dibaptis air. Ada amin saudara? Dan hari ini saya berdoa lewat roti ini bukan lambang, tapi roti ini sebagai titik di mana kita mengingat kembali. Kita tahu bahwa Dia sudah mati buat kita. Inilah titik kontak kita. Di mana kita mengingat, mengenang kembali kematiannya di kayu salib. Jumat yang kemarin Dia sudah mati. Tuhan, hamba-Mu berdoa, pakai kami jadi Yusuf Arimatea yang menyediakan tempat. Jadikan kami Nikodemus yang menyiapkan minyak narwastu yang mahal harganya. Jadikan kami hari ini seperti 2 murid Tuhan Yesus yang berkobar-kobar menceritakan tentang Engkau kepada murid-murid yang lain. Bahkan kepada orang lama, orang Kristen yang lagi kecewa, orang yang lagi gak punya harapan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Dan pada malam itu Yesus berkata, inilah tubuhku. Dan hari ini aku sudah terpecah-pecah, memberikan semua bagianku buat engkau. Dan Tuhan bilang, sebab itu makanlah sehidangan dengan aku. Untuk mengingat apa? Kematiannya. Tapi mengingat juga kebangkitannya. Dan mengingat kedatangannya yang kedua kali. Dia Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus mari kita makan dengan iman. Kami bersyukur Tuhan. Kami percayakan janji-Mu buat kami. Engkau tidak pernah setengah-setengah. Engkau sepenuhnya lunas membayar kami. Karena Engkau mau supaya kami mengalami-Mu Tuhan.
Tuhan, kami rindu, kami mau tinggal di dalam Engkau. Engkau di dalam kami. Supaya kami bisa berbuah bukan karena kami yang bisa, tapi karena Engkau yang memampukan kami. Jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan kepadamu, menjadi peringatan akan aku, bahwa Dia sudah lunas menebus kita di kayu salib. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Kami bersyukur. Mari hari ini kita keluarkan suara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Mari kita berbahasa roh, berbahasa lidah saudara. Mari kita datang kepada Dia, saudara. Mari kita keluarkan suara kita. Kira bakasanda kara bakasanda kara bada 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 bada. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu yang hidup. Amin. Karena salib-Mu, amin, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama. Salib-Mu, ku hidup. Amin. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Kiranya saudara terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang membawa kita menjadi murid-muridnya yang mengalami hidup bersama dengan Dia dan berkobar-kobar hati kita kepada Dia. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, selamat berfellowship.
troubles pour